Nah, di dalam Islam salah satu momentum Ramadan ini adalah bagaimana ya seseorang itu memiliki ulas kasih. Dengan dia berpuasa, dia tahu bagaimana lapar. Dengan dia berpuasa, dia tahu bagaimana sisi kelemahan dia. Makanya kalimat la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang takwa. Apa yang takwa itu? Takwa itu adalah istiqomah dia. Dia sudah bisa menangkap sinyal-sinyal spiritual dan punya sensibility daripada humanity itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV NU Medan dimanapun berada, kali ini kita kedatangan narasumber atau penceramah kita yang akan membahas tentang puasa dan pencegahan paham hedonisme di bulan Ramadan. Jadi kalau kita kenalkan bahwa narasumber kita Profesor Dr. Habibie Siregar selaku guru besar di UIN Sumatera Utara Medan. Oke, kita langsung saja kepada Prof. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Prof? Sehat-sehat, alhamdulillah. Ini kan Prof sudah mulai masuk bulan Ramadan. Apalagi bulan Ramadan ini banyak juga orang yang bulan puasa tapi buka puasanya itu makanannya lebih mewah daripada bulan-bulan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam hedonisme dalam kehidupan itu seperti apa kalau menurut Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih udah. Kalau kita mereference guidance di dalam Al-Quran, itu secara tegas disebutkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa dunya. Arti situ jelas ada fi'il amar ya. Artinya perintah untuk mencari kehidupan akhirat, tapi jangan lupa untuk kehidupan dunia. Secara tidak langsung kita diberikan semacam wejangan dalam konsep kehidupan ini. Cari kehidupan akhirat itu adalah kewajiban, ya. Tetapi meninggalkan kehidupan dunia itu adalah sesuatu yang haram. Ini keseimbangan yang luar biasa yang Allah berikan melalui wahyu yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk yang kita pahami dalam Al-Quran tersebut. Saudara-saudara semua, pemirsa yang dirahmati Allah, dari konsep tersebut, secara filosofi sebenarnya secara tidak langsung Allah memberikan kita semacam warning ya. Artinya konsep di dalam Islam tersebut dia harus totalitas akhirat dan totalitas di dunia. Artinya yang perlu kita paham di sini, keseimbangan tersebut sangat ya merupakan ultimate goal dalam kehidupan kita di dunia ini. Ada yang menarik kalau kita lihat dari data-data yang ada, terutama yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi ya di negara kita ini, kurun waktu 5 tahun terakhir ini, terutama 3 tahun terakhir ini, ada hal yang fenomena ya yang seakan-akan itu sesuatu yang positif, tapi dalam jangka panjang itu merupakan hal yang negatif, seperti banyaknya ya kalau kita lihat ya orang-orang yang terlibat dengan pinjol, apalagi pinjolnya dalam tanda kutip yang tidak resmi, ada juga didorong oleh semacam program atau semacam regulasinya dibolehkan sih, tapi itu sangat menjebak orang-orang yang seperti pay later, membayar nanti, artinya kan di situ kan itu kan dihaluskan bahasanya, kan itu artinya berhutang seperti itu. Pada dasarnya kan orang-orang yang tidak punya kemampuan ekonomi, tapi didorong dengan semangat konsumerisme yang sangat tinggi, sehingga mereka terbujuk dengan rayuan itu, sehingga terlibat dengan hutang. Dan data yang kita peroleh itu sampai berapa triliun, ratusan triliun itu seperti itu. Dan itu berbahaya karena seakan-akan memberi godaan atau jebakan kepada orang-orang atau masyarakat yang pada dasarnya tidak memiliki kemampuan
ekonomi dalam itu masih kebutuhan yang tidak kebutuhan pokok, tetapi dirayu untuk mengkonsumsi sesuatu yang tidak dibutuhkannya, dan ini berbahaya. Bukan hanya pada dia secara individu, tetapi juga berbahaya dalam konteks ekonomi. Kenapa? Gagal bayarnya, potensial gagal bayarnya sangat tinggi. Jadi bagaimana di dalam Islam tersebut? Nah, sebenarnya momentum Ramadan ini harus kita pahami. Ramadan ini salah satu hal yang menjadi menarik ya, bukan hanya bisa ditinjau dari sisi teologi, bukan hanya bisa ditinjau dari sisi kesehatan, bukan hanya ditinjau dari sisi yang lain, bahkan secara falsafati. Dan juga Ramadan tersebut bagaimana Allah inginkan kita untuk mendedikasikan diri kita ini paling tidak di antara 12 itu, 1 bulan itu kita lebih dedikasikan kepada Allah. Dedikasikan kepada Allah itu apa? Dengan kita lebih bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk lebih takarub samanya. Tapi masalahnya kalau kita lihat bahkan momentum Ramadan ini itu banyak sekali pihak-pihak tertentu yang mengharapkan peningkatan konsumsi yang tinggi. Artinya itu tidak masalah sih sebenarnya, tetapi jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Artinya harus sesuai dengan kadar kemampuan kita, apalagi kalau niatnya memang untuk bisa bergembira dengan Ramadan dan juga untuk menyambut Idul Fitri nantinya. Tetapi yang perlu dipahami dalam konteks hedonisme tersebut, tidak jarang di kalangan umat Islam sendiri momentum Ramadan yang siogianya itu mendekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan spiritualitas kita kepada Allah, tetapi bahkan nanti bisa terjebak dia, penghasilan dia, kumpulan tabungan dia yang 11 bulan lamanya ditabungnya, di savingnya, dengan alasan-alasan yang dibuat-buat, apalagi mengikut sertakan kesakralan Ramadan ini dan Idul Fitri nantinya, itu bahkan mengutamakan hal yang mubah atau mengutamakan hal yang tersier daripada hal yang wajib atau primer. Berapa banyak misalnya kalau kita lihat saudara kita mungkin ada di luar kota, dari Jakarta, dia mau mengunjungi di Medan misalnya, dengan alasan Idul Fitri, dengan alasan ziarah itu sering sekali dijadikan alasan untuk berkunjung ya. Nah, itu bagus, tapi perlu kita pahami dalam konsep kajian usul fikih ya, itu al-asru, dalam kajian usul fikih disebutkan amrun ba'da nahi ilbah, perintah setelah larangan itu adalah mubah. Jadi hadis tentang nahaitum an ziyaratul qubur fal'an fazruhu, dulu saya, kata Rasulullah, melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang fazruhu. Fazruhu fil amar situ, tapi dia awali sebelumnya oleh larangan, itu bersifat mubah. Sementara ada kebutuhan wajib yang harus dipenuhi, misalnya kebutuhan pokoknya untuk living cost keluarga, education dan lain-lain. Artinya di dalam Islam ini yang perlu diwanti-wanti di sini adalah ketika kita dengan alasan Ramadan tadi, dengan alasan-alasan yang ditimpali dengan hal-hal yang lain tersebut, jangan kita meninggalkan yang wajib tetapi mengutamakan yang mubah. Hal ini sangat berbahaya. Nah, kenapa? Karena sakralitas Ramadan yang seharusnya itu menjadi prioritas utama, malah dia berubah menjadi hal yang hedonisme, yang terkesan malah mendegradasikan makna Ramadan itu sendiri. Saya pikir ini penting untuk kita bisa camkan. Oke, terima kasih Prof, sangat luar biasa. Apalagi ini kan bulan Ramadan yang sudah membahas tentang kehidupan juga, Prof. Baru ada juga di bulan Ramadan ini adalah salah satu pemahaman hedonisme ini adalah memandang kenikmatan sebagai tujuan hidup. Artinya jika logika ini masuk ke dalam praktek Ramadan, artinya maka puasa kehilangan maknanya dalam berubah menjadi, contohnya gini Prof, perpindahan jam makan bukan pengendalian makan. Artinya makannya itu cuma perpindahannya aja. Di bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan dia makannya mewah-mewah, tapi di bulan Ramadan itu cuma perpindahan Ramadannya, jamnya aja. Tapi makan di malam itu pun lebih bermewah-mewah makannya juga gitu.
Baru ada juga peningkatan konsumsi, artinya peningkatan konsumsi itu bukan bukan penyederhanaan hidup. Artinya hidup dia itu pun lebih mewah di bulan Ramadan itu daripada bulan-bulan sebelumnya itu juga. Yang banyak kita lihat, ketika kita mau buka puasa, Prof, banyak dihidangkan, tapi yang kita ambil cuma air putih udah selesai, Prof. Artinya kan kenikmatan bulan puasa itu, hikmah di bulan puasa itu kan luar biasa juga. Nggak harus kita bermewah-mewah dalam bulan Ramadan itu. Bagaimana pendapatnya itu, Prof? Betul sekali. Udah tentang konsep hedonisme tadi itu yang sekarang sudah merasuki ya, melakukan filter ya, menginfiltrasi terhadap konsep kesakralan Ramadan yang seyogianya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Pada dasarnya manusia ini kan ada 3 komponen penting. Ini kalau kita lihat dari aspek kenapa Ramadan ini sangat penting, dari pendekatan falsafahnya kita bisa pahami. Ada 3 komponen kita sebagai manusia. Yang pertama yang Allah sebutkan dalam hadis Mu'tabar itu, Allah menciptakan, ya, hadis Ibnu Majah itu sebutkan Allah menciptakan dari diri kita yang pertama kali itu akal. Itu komponen pertama yang Allah ciptakan dari diri kita manusia. Yang kedua adalah ruh. Yang ketiga adalah nafs. Ketika akal tadi yang selama sekian bulan jadi Allah ingin kita ini bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Selama ini ya, mungkin lebih banyak akal tersebut berkolaborasi terhadap nafs. Nafs ini akal kolaborasi kepada nafs ini berbahaya. Karena kemampuan logika dia, kemampuan akal tersebut untuk jadi pelayan nafsu itu sendiri. Sehingga di dalam Islam ini menjadi orang-orang yang kalau di dalam Al-Quran disebutkan walaqad jara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubuhum la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Itu jelas sekali, artinya kami benamkan neraka jahanam jin dan manusia, mereka punya hati tapi nggak berpikir. Ini kalimat hati bukan akal harus sebutkan. Mereka punya mata tetapi tidak melihat, punya telinga tapi nggak mendengar. Mereka itu lebih hina daripada hewan sekalipun. Karena mereka itu adalah orang-orang yang gofilun. Gofilun tadi itu apa? Gofilun itu orang-orang lalai. Lalai itu dalam bahasa Arab, gofilun itu senada dengan makna guflun. Guflun itu apa artinya? Gembok. Jadi gofilun itu artinya dekat sekali dengan gembok. Gembok yang ada kuncinya di situ. Jadi orang lalai itu ya, ibaratnya gembok yang sudah ada kuncinya. Sekedar untuk membukanya mereka tidak mau gitu. Itu makanya orang lalai. Kenapa lalai? Karena selama ini akal, kekuatan logika tadi itu disoundingkan hanya dengan nafs. Momentum Ramadan ini, ya, 1 bulan ini kita paling tidak diberi ya semacam siraman rohani, aktivitas di-endorse oleh Allah bagaimana nilai pahala itu berlipat ganda. Artinya akal juga harus dia bisa digandeng, disondingkan dengan ruh. Ketika akal disondingkan dengan ruh, maka melahirkan manusia-manusia yang bijaksana, yang dia punya ya semacam barometer dalam bertindak. Tentu ya momentum Ramadan ini tidak dijadikannya momentum untuk tidak momentum yang tidak ada maknanya. Padahal Ramadan ini adalah untuk menciptakan manusia-manusia yang unggul, orang-orang yang takwa. Kalau kita mau ilustrasikan itu secara matematik misalnya, apa itu takwa itu? Setiap orang beriman, muslim sama mukmin itu kalau kita mau ilustrasikan secara matematik dalam konteks Y sebagai simbol garis vertikal, X itu horizontal, Y itu adalah tingkat iman, X itu amal, activities. Maka Y titik temu antara Y sama X itu angka 0, itulah manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Maka kalau kita buat interval 1 sampai 5, ya, itu bagian dari usaha. Terus menerus dia meningkatkan iman dan amal soleh, maka dia sampailah tingkat yang di atas 0 itu, yang garis Y itu namanya tawabin. Maka tawabin itu apa? Tingkat iman yang dia masih fluktuatif. Ketika sampai level tawabin yang tertinggi, yang kelima, kita misal kelima, maka dia sudah masuk ke level yang namanya minas solihin. Apa itu minas solihin?
Orang-orang yang minas solihin itu tidak akan mungkin lagi meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah, termasuk Ramadan ini. Rukun Islam yang 5 pasti dilakukannya. Cuman solihin yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai yang tertinggi. Kalau solihin yang pertama mungkin lillahnya masih banyak bercampur dengan linnasnya. Makin tinggi tingkat solihinnya, maka lebih banyak dominasi lillahnya daripada linnasnya. Maka ketika seseorang minas solihin tersebut sampai ke puncaknya, maka beranjak ada tingkat iman yang namanya mukhlasin. Mukhlasin sampai tingkat yang kelima mukhlisin. Mukhlasin itu isim maf'ul, artinya paling tidak belum 100% ya ini ikhlasnya kepada Allah, tapi ketika udah sampai ikhlasnya 100% kepada Allah, sami'na wa ata'na, itu yang digambarkan oleh sosok Nabi Ibrahim. Awalnya dia sosok yang rasional, tapi ketika dia dimimpikan, ketika lagi senang-senangnya sama anaknya ya, Ismail, dimimpikan yang benar oleh Allah, dia memotong anaknya, dia tidak membantah, tidak ditanyakan logika lagi di sana. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Akalnya udah sampai, dalam bahasa Ibnu Sina udah akalnya akal mustafad, akal tertinggi. Jadi akal tersebut kalau kita meminjam istilah Ibnu Arabi, Al-Farabi, kalau kita meminjam istilah Al-Farabi, ada akal bil quwa, ada bil fi'li, ada akal mustafad. Nah, tingkat manusia itu akal bil quwa itu adalah tingkat akal. Nah, ini Ramadan itu penting untuk men-trigger ya. Akal bil quwa itu apa? Potential logic itu bil quwa. Artinya manusia yang masih memiliki memiliki potensi logik ya, tapi konsep kebenaran yang dipahaminya itu adalah ketika berhubungan dengan indrawi. Jadi ini berbahaya ketika dimasukkan konsep Tuhan. Bagi mereka Tuhan itu harus bisa dilihat, harus bisa diraba, maka mereka menciptakan benda yang bisa dilihat dengan diraba, dengan ukiran-ukiran dan lain-lain. Pemberhalaan seperti itu ditentang dalam Islam. Tapi yang kedua akal fi'li, sudah mulai dia bisa memahami konsep yang abstrak, tapi belum sampai ke akal mustafad. Bukan hanya abstrak, tetapi udah sampai spiritual logic, logika yang sudah ketemu sama kekuatan omnipower, itulah Allah Tuhan. Ya, kekuatan spiritual tersebut. Di dalam Islam salah satu momentum Ramadan ini adalah bagaimana ya seseorang itu memiliki ulas kasih. Dengan dia berpuasa, dia tahu bagaimana lapar. Dengan dia berpuasa, dia tahu bagaimana sisi kelemahan dia. Di sini didorong nilai spiritual tadi itu, sehingga akal tadi yang tadi kita sebutkan itu dia tidak hanya berkolaborasi dengan nafs, tapi dengan ruh. Ketika seseorang itu akalnya lebih kuat condong kepada ruh, maka akan memantik ya sinyal-sinyal spiritualnya itu, akan lebih mudah dia memahami ya sinyal-sinyal Allah tersebut, dan dia memiliki sense yang tinggi terhadap humanity, kemanusiaan, dan kepekaan sosialnya sangat tinggi. Bukankah kalau kita lihat di dalam Islam, kenapa sampai ada Rasulullah mewanti-wanti ketika kita dulu diembargo oleh orang-orang kafir Quraisy, ya diembargo karena nggak boleh mengadakan jual beli, terpaksa para sahabat itu memakai pakaian yang cuman lewat sikit dari lutut, sehingga ketika ada orang yang memakai pakaian yang sampai mata kaki itu kan dikecam di dalam Islam. Kenapa? Tidak punya sense of humanity, tidak punya sense of social. Ketika orang berkekurangan, dia berkelebihan, bahkan itu dalam konteks sholat itu sampai dikecam. Artinya Ramadan itu sampai ke sana, dia membangun spiritual yang memiliki humanity sense. Itu yang Allah inginkan dari kita. Jadi di atas tadi mukhlisin itu adalah muttaqin. Makanya kalimat la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang takwa. Apa yang takwa itu? Takwa itu adalah istiqomah dia. Dia sudah bisa menangkap sinyal-sinyal spiritual dan punya sensibility daripada humanity itu. Maka orang bertakwa itu pasti nilai kemanusiaannya sangat tinggi, dan nilai takwaannya, ketakwaan artinya dia merasa being watched, diawasi oleh Allah, maka tidak akan mungkin dia berani melakukan hal yang macam-macam. Di bawah yang 4 tadi itu fasikin. Bisa jadi KTP-nya Muslim. Itu fasikin itu adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Di bawahnya lagi itulah disebut dengan zolimin. Kalau fasikin dia menghancurkan dirinya sendiri, kalau zolimin udah dibawa-bawanya orang lain. Ya, kalau nyumbang dia untuk acara-acara keagamaan itu garuk-garuk kepala kalau ngasih uang yang 100.000 aja atau 50.000, 50 itu. Tapi kalau hal-hal maksiat jutaan dia pun mau keluar, itu zolimin. Di bawahnya itu adalah kafirin. Di bawah kafirin itu itulah munafikin. Munafik ini ngeri sekali. Ya, dia pakai instrumen kita. Tapi kata Allah, Rasul juga, dialah musuh yang paling mengerikan.
Ya, ini kita harus hati-hati. Ya, ciri-ciri munafik itu banyak sekali dijelaskan. Mudah-mudahan kita terhindar. Salah satu momentum untuk menghilangkan munafik tersebut adalah selain dia istiqomah, puasa, dan orang munafik gak akan mungkin mau melakukan puasa Ramadan itu pasti itu. Karena itu ibadah yang termasuk yang paling sulit. Nah, ini salah satu mendeteksi seseorang itu munafik atau tidak. Termasuk puasa. Karena puasa itu nggak mungkin dia ria. Siapa? Karena orang munafik itu jauh dari keikhlasan. Nah, saya pikir ini momentum yang paling tepat bagi kita untuk bisa Iya. meningkatkan kualitas kita. Terima kasih Prof, sangat luar biasa keilmuannya. Apalagi ini tentang masalah bulan Ramadan juga. Berarti artinya Prof ada pendidikan sosial dalam Ramadan itu. Artinya sudah kita selesai di bulan Ramadan penuh ini, tapi jangan hilang amalan-amalan yang kita selama ini di bulan Ramadan. Artinya ada beberapa kepedulian kita terhadap sosial itu yang kita sering ke masjid, sering tadarusan, tapi maunya jangan sampai di bulan Ramadan aja. Tapi kalau bisa itu langsung habis bulan Ramadan pun tetap ada yang seperti itu. Artinya kalau harapan Prof kepada pemirsa kita TPNU dimanapun berada, apa yang mau disampaikan Prof untuk penutup kita hari ini? Sebenarnya Islam ini ya ajaran yang sangat kafah ya. Rasulullah udah memberikan kita taraktu fikum amrayni lan tadilu abada in tamassaktum ya. Apa itu Al-Qur'an sama sunnah. Satu hal yang harus kita pahami, bagaimana sosok Rasulullah itu setiap kebaikannya itu dimulai dengan dirinya sendiri. Iya. Dan dia memberikan contoh. Maka dakwah yang terbaik di dalam Islam itu, mohon maaf ya, bukan dakwah yang hanya di mimbar, tetapi memberikan afdal dakwah bil hal, sebaik-baik dakwah bil hal. Islam dapat dilihat dari 3 kategori. Islam bisa dilihat dari sisi orangnya, Islam juga bisa dilihat dari sisi civilization, peradabannya. Islam bisa dilihat dari sisi sumbernya, Al-Quran dan hadis. Kalau dulu ketika Nusantara Indonesia ini belum masuk Islam, ribuan tahun ada animisme, dinamisme, agama-agama besar lainnya sebelum masuk Islam. Tetapi ketika datang ulama-ulama kita yang dalam sejarah dari Farsi, Gujarat, dan dari Hadramaut, kenapa serta-merta mudah sekali mereka masuk Islam? Walaupun mereka tidak tahu sholat, tidak tahu saum, tidak tahu zakat. Kenapa yang mereka pandang itu adalah orangnya. Jadi kalau ingin Islam ini jaya, terutama kita, Anda yang public figure, pemegang amanah, yang ditonton setiap saat oleh masyarakat, yang dilihat oleh masyarakat, hendaklah menjadi contoh teladan, apalagi diberikan amanah sebagai pemimpin tertinggi, baik level negara, nasional, level provinsi, kabupaten, atau kecamatan, atau kita secara individu harus memberikan contoh yang baik. Alangkah naifnya mereka yang seharusnya menjadi contoh tapi tidak memberi contoh, apalagi masuk di media dengan pemberitaan yang negatif, dan stereotype mereka sebagai muslim itu sangat berpengaruh. Dan ini pentingnya Ramadan ini menjadi manusia yang betul-betul ya, manusia yang lebih takut kepada Allah dan sayang kepada manusia. Ketika apapun profesinya, apapun jabatannya, siapapun kita, takut dia kepada Allah. Apalagi mereka yang memiliki kekuasaan, policy maker misalnya. Segala tindakan, cakap, apalagi yang mempengaruhi kehidupan orang banyak akan dipertanggungjawabkan. Bukan hanya untuk hukum, bukan hanya BPK, Irjen dan lain-lain, tapi mereka tahu dipertanggungjawabkan itu nanti di akhirat oleh Azza wa Jalla. Maka tentu setiap tindak tanduknya, terutama yang menyangkut orang banyak, pasti akan diutamakan memberikan maslahat kepada umat. Mudah-mudahan hedonisme yang menjangkiti masyarakat kita, namun jalik ya, bisa kita tekan. Itu semua tak lain tak bukan kalau kita mendapat contoh dari yang kita ada ya, contoh dari yang dari mereka yang seharusnya memberikan contoh dengan sendirinya. Kenapa? Karena masyarakat kita ada patriarki. Patriarki itu lebih kepada individu atau masyarakat yang dia akan sangat mudah mengikuti figur yang pimpinan yang memberikan contoh yang baik itu.
Saya pikir ini sangat penting bagi kita. Oke, terima kasih Prof. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu Prof. Amin, insyaallah. Amin. Apalagi ini bulan Ramadan, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehat selalu dan diberikan aktivitas yang sangat luar biasa. Apalagi ini di podcast kita ini Prof. Kita tahu kesibukan Prof sangat luar biasa di luar, tapi disempatkan di TPNU Medan ini. Terima kasih Prof. Dan pemirsa sahabat TPNU dimanapun berada, mungkin kali ini kita sudahi untuk podcast kita ini. Dan yang kita dapat simpulkan bahwa mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Prof kita ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.